Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme sebagai suatu ideologi memerlukan akulturasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme, atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi, dan sebagainya. Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan sesuatu keadilan yang menyeluruh yang harus mampu disarkan semua anggota bangsa. Kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan menandakan adanya ketimpangan dan ketidaksamarataan dalam suatu kemasyarakat bangsa yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme. Munculnya persamaan senasib sepenanggungan karena adanya penderitaan yang sama akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. 2. Kesatuan Indonesia di bawah Frank Marlinche memberikan jalan ke arah kesatuan bangsa. 3. Pembangunan sana komunikasi antara pulau yang membuat semakin mudah dan semakin seringnya rakyat dari berbagai kepulauan untuk berkumpul. 4. Semakin populernya bahasa Indonesia yang menjadi tali pengikat kesatuan bangsa yang ampuh. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa Belanda di kalangan pribumi, sehingga membuat penggunaan bahasa Melayu semakin dipopulerkan dan bahasa yang digunakan pun memunculkan bahasa Indonesia yang cukup mampu untuk mengikat rasa nasionalisme. 5. Masyarakat Indonesia yang semakin mengenal demokrasi. Ini disebabkan oleh adanya undang-undang desentralisasi tahun 1903 yang diantaranya mengatur tentang pembentukan kota praja atau gemeste atau hemiste dan dewan-dewan kota praja, serta memperkenalkan rakyat Indonesia tentang tata cara demokrasi modern. 6. Reaksi atau koreksi terhadap semangat kedaerahan. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa semangat kedaerahan tidak cukup menguntungkan untuk bagi perjuangan kemerdekaan karena membuat kekuatan masyarakatnya terpecah belah dan lemah, sehingga diperlukan kesatuan yang lebih kuat, yakni dengan nasionalisme. 7. Inspirasi dari kejayaan Sriwijaya dan Majapahit yang kuat karena kesatuan yang besar. Munculnya golongan cendekiawan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya golongan cendekiawan adil hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan Indonesia sendiri. Mereka dibuat menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. Golongan terpelajar dalam warga Indonesia ketika itu termasuk dalam kelompok elit, sebab masih sedikit masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan. Kesempatan mendapat pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa untuk rakyat Indonesia. Mereka mendapat pendidikan melewati sekolah-sekolah yang didirikan kolonial yang dirasa memiliki kualitas adil dengan pendidikan model Barat yang mereka miliki. Golongan terpelajar dipandang sebagai orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, sehingga tidak kenal saja, tapi mereka dianggap memiliki kepekaan yang tinggi, sebab selain mendapat pelajaran di kelas, mereka akan membentuk kelompok kecil untuk saling bertukar ide, menyalakan pemikiran mereka mengenai negara Indonesia. Golongan profesional merupakan mereka yang memiliki profesi tertentu seperti guru dan dokter. Keanggotaan golongan ini hanya terbatas pada orang-orang seprofesinya. Golongan profesional ini lebih banyak ada dan mengembangkan profesinya di daerah perkotaan. Golongan profesional pada masa kolonial memiliki hubungan yang dekat dengan rakyat, sehingga mereka dapat mengetahui keberadaan rakyat Indonesia pada ketika itu, sehingga golongan ini dapat menggerakkan kekuatan rakyat untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Nasionalisme merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan nasionalisme yang tinggi sebuah bangsa dapat berdiri tegak dan memiliki sebuah jati diri yang kuat. Nasionalisme merupakan suatu yang harus diperhatikan oleh setiap elemen bangsa dan setiap perjalanan bangsa tersebut.
Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia melalui istilah nasionalisme jauh sebelum Indonesia terbentuk. Ketika membicarakan tentang sejarah nasionalisme Indonesia, tentu kita tidak boleh melupakan salah satu pembentukan nasionalisme Indonesia, itu orang-orang Inggris. Dalam sejarah Indonesia sering hanya dikaitkan dengan para tokoh-tokoh kemerdekaan saja, atau kita hanya memandang nasionalisme hanya terpaku pada sudut kecil yaitu tokoh. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, ternyata banyak faktor yang akhirnya membantu nasionalisme Indonesia, seperti yang telah digambarkan di atas bahwa nasionalisme Indonesia tumbuh besar sebelum nasionalisme tentu.